Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi ke channel Rumah Masakan. Nah, sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol karena ternyata banyak sekali, ya cukup banyak lah ya, cukup banyak. Dan karena ini banyak sekali, mungkin saya kumpulkan eh, yang kira-kira yang sejenis, pertanyaan sejenis, nanti saya wakilkan. Oke, contohnya mungkin ini pertanyaan dari ini atas nama Uray Muhammad Edwin. Sorry, saya baru jawab sekarang. Ya, Mas Uray ini mewakili yang lain lah, karena kan sangat banyak ya. Ini nanti saya tampilkan di layar. Nah, ini alhamdulillah keliling YouTube, cuman pengen lihat Mas Andri akhirnya ketemu di sini. Barakallah, sukses selalu Mas. Baik, yang gampang-gampang saya jawab di sini. Nanti yang agak sulit ada yang jawab nanti. Ya, terima kasih. Ini doa buat saya. Intinya masih ada yang mencari saya, masih ada yang kangen dengan saya. Mungkin pengen tahu saya sekarang lagi ngapain gitu ya. Ini sampai ada yang mungkin cari-cari gitu. Akhirnya bisa ketemu. Semoga kita bisa berlanjut untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita coba mencarikan cara untuk kita mungkin melalui komunitas di YouTube kita bisa berlanjut. Tujuannya untuk supaya kita tidak terputus gitu, untuk hubungan ya saling mengenal. Oke, itu pertanyaan untuk yang mewakili dari Mas Uray Muhammad Edwin. Terima kasih. Kemudian, oke, ini dari Ibnu Hasan. Ini juga 5 bulan yang lalu. Ini mewakili juga banyak yang lain. Nanyanya sebenarnya ada yang di Instagram, ada yang di Facebook, ada di komentar YouTube. Ini salah satunya dan contoh yang mewakili ya. Pertanyaannya gini, Andri Fransi, ya, Fransi nama dulu. Islam mu'alaf apa dari lahir ya? Ada yang tahu gak? Ya, daripada ada yang jawab orang lain, saya jawab aja ya. Tapi karena ini mungkin ada yang lebih detail atau jelas ceritanya bagaimana. Kalau saya kan bagian yang enteng-enteng. Tetap di sini karena pertanyaan ini akan berlanjut. Barangkali pertanyaan teman-teman ada yang terjawab di sini ya. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus channel Rumah Masakan. Saya mualaf cukup lama ya, cukup lama karena sebelum nikah saya mualaf. 97 saya resmi mualaf, sampai saya ganti nama. Jadi KTP saya memang Andri Muhammad gitu. Mungkin bagi teman-teman yang tahu Andri Fransi itu adalah nama saya yang lama. Fransi itu nama baptis saya dulu, Fransiskus Assisi. Jadi ada beberapa teman yang menggunakan nama Fransi. Ya, sebetulnya hak Anda menggunakan nama itu, tapi saya terlepas diri dari itu karena nama saya bukan Fransi. Itu nama waktu itu band saya lupa juga ya siapa yang memberikan nama itu, singkatan itu, sehingga saya rekaman dulu pertama, akhirnya menggunakan nama Fransi, Andri Fransi. Ya, dikenalnya Andri Fransi. Jadi nama Andri Muhammad sendiri sebetulnya dari sekitar tahun 97 resmi, artinya secara
secara apa ya, warga negara saya juga digantilah nama saya menjadi Andri Muhammad. Berjalan waktu memang saya mualaf, tapi saya mengakui bahwa saya belum belum terlalu mengenal agama Islam sendiri secara kafah. Jadi saya mencoba untuk mungkin berproses sehingga berjalan waktu sampai cukup lama. Saya sebetulnya malu juga ya, waktu saya habis untuk pekerjaan saya yang lama gitu. Padahal saya tertarik dengan Islam sendiri itu sudah cukup lama sebelum itu. Terus terang pengaruh dari teman, lingkungan, teman-teman saya, waktu itu kerjaan saya yang lama, teman-teman band saya, itu banyak yang muslim, kemudian ya saya melihat mereka gitu. Sampai akhirnya singkatnya bahwa saya tertarik untuk masuk Islam. Tapi resminya mualaf saya tahun 97. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya saya dari kecil Islam atau mualaf, jawabannya adalah saya mualaf. Oke, terima kasih Ibnu untuk pertanyaannya. Sekarang kembali ke host. Baik, kembali ke channel Rumah Masakan. Terima kasih yang baru bergabung. Berikutnya saya mencari lagi pertanyaan yang tentunya juga mewakili. Ini pertanyaan dari Mas Abid Learn to Vlog. Pertanyaannya adalah, ini request. Mas Abid Learn to Vlog request, dan ini juga mewakili request-request yang lain. Pak D atau Uni request bikin menu diet tapi enak dong. Menarik ini. Ini saya pilih. Saya coba untuk nanti coba sama Uni, istri saya, untuk mencari menu diet dan coba share ya. Nanti coba kita bikinin video. Ya, terima kasih Mas Abid. Tapi mungkin saya tambahkan, selain berarti ini mikirin diet ya, mikirin diet itu mungkin tujuannya supaya sehat. Selain makanan, jangan lupa olahraga. Karena olahraga itu harus seimbang dan penting gitu. Maksudnya kalau hanya diet tapi tidak olahraga juga mungkin nanti tidak seimbang. Itu ya Mas Abid. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Siti Hodijah. Ini akhwat ya, perempuan ya. Bang, kenapa nama channelnya gak pakai nama Bang Andri? Biar orang mudah mengenali. Saya senang Bang Andri udah hijrah dari musik, walaupun saya masih belum bisa ninggalin musik. Semoga sukses dengan usaha kulinernya. Karena pertanyaannya ini sulit, saya serahkan pada ahlinya. Silakan untuk dijawab. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Rumah Masakan. Kenapa nama channelnya Rumah Masakan? Kok nggak namanya aja? Ya, terkait dengan profesi saya yang sekarang. Saya nggak ngomong saya seorang chef, bukan. Saya hanya bergerak di bidang kuliner. Dan saya suka masak. Saya menemukan kesamaan keindahan tentang masak sama dengan kerjaan saya yang lama, musik.
Jadi makanya saya beri nama Rumah Masakan. Dan Rumah Masakan adalah label saya. Kok label ya? Label itu musik ya. Brand saya mulai awal berkiprah di perkulineran. Jadi dari awal saya menggunakan Rumah Masakan. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kembali ke host. Baiklah, kembali dengan channel Rumah Masakan untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe. Baik, kita lanjut. Untuk berikutnya saya pilih ini dari Jalak Putih. Semua yang komen di sini semua kangen Mas Andri. Itu buktinya ketika Mas Andri bermusik telah tercipta Hablum Minanas. Dan sekarang Mas Andri lebih memilih Hablum Minallah. Dan Hablum Minanas tetap tercipta dengan adanya para fans. Ya, baik ya Mas Jalak. Saya manggilnya Mas Jalak. Ya betul. Artinya, ya makanya saya mencoba ini mengarah ke hal yang di ini mungkin lebih ke bisa saran ataupun komentar ini dari Jalak Putih bahwa saya tidak mau melupakan orang yang sudah mengenal saya gitu. Cuman saya ingin juga memberitahu bahwa saya sekarang seperti ini. Artinya saya sekarang berkegiatan mungkin yang sudah berbeda dengan alasan apapun yang mungkin nanti kita akan bahas ya. Tapi ini kita pelan-pelan untuk ngobrolin karena saking banyaknya komen dan mewakili yang sosmed yang lain ya. Jadi ini adalah usaha saya untuk menyambung kembali, dan saya pribadi berharap untuk tidak kecewa dengan apa yang saya geluti sekarang. Karena ini adalah pilihan saya. Dan insya Allah kita tetap terjalin silaturahimnya untuk dengan cara seperti ini. Nah, ngobrol-ngobrol seperti ini, kemudian mungkin nanti bisa selanjutnya juga bertanya. Semoga saya bisa akan menjawab. Kalaupun tidak saya bikinkan video, mungkin saya jawab secara offline ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Jalak Putih. Kemudian kita lanjut. Oke, pertanyaannya dari Pandu Yusina. Dan ini sudah lama, 5 bulan yang lalu. Ini bahasa Jawa. Nanti saya translate ya bagi yang tidak paham. Tapi pasti banyak yang tahu. Saya baca secara Jawanya. Aslinya, aku penggemarmu Mas sejak zaman gitar tekan zaman masak. Nyawang panjenengan seneng masak jadi kelingan tuturane guruku. Musik dan masak iku podo-podo ngelaras. Nek musik ngelaras swara, nek masak ngelaras rasa. Tapi Mas Andri pendongaku mugi-mugi tansah diparingi slamet donya lan akhirat sak keluarga. Mas Pandu Yusina, terima kasih. Ini pertanyaan berat. Karena berat, saya kembalikan ke ahli. Jangan kemana-mana. Pandu Yusina. Ini berbahasa Jawa. Saya langsung translate aja karena teksnya kan ada di layar.
Jadi bahasa Indonesianya itu, aku penggemarmu dari zaman musik sampai masak. Ya, melihat Anda sekarang senang masak, jadi melihat Anda senang masak, jadi teringat kata-kata guru saya bahwa musik dan masak itu sama-sama menggunakan rasa. Kalau musik itu merasakan rasa suara, kalau masak merasakan rasa lidah, ya, maksudnya melalui lidah. Kemudian dia mendoakan, doa saya semoga diberikan selamat dunia dan akhirat sekeluarga. Terima kasih Pandu. Komentarnya bagus sekali. Betul. Jadi saya sepakat dengan Pandu bahwa, atau gurunya Pandu ya, bahwa musik dan masak itu sama-sama, kalau saya tegaskan di sini adalah berkesenian. Jadi masak dan musik itu seni, sama-sama seni. Saya merasakan benar-benar saya tidak menjadi orang baru di masak karena saya menggunakan teknik musik. Paham ya? Jadi saya memasak ini menggunakan teknik musik yang saya sudah geluti cukup lama gitu. Bahwa betul kalau musik itu pakai rasa yang akhirnya dicerna oleh ini ya, telinga. Sedangkan masak yang dicerna atau dihasilkan terus dicerna oleh rasa, maksudnya dimakan, berarti lidah. Jadi benar-benar prosesnya itu sama. Jadi ada yang masalah garam, masalah seasoning ya, seasoning itu memberikan garam, gula, penyedap, itu sebenarnya sama dengan musik gitu. Makanya saya tidak merasa asing dengan masak, selain saya memang dari dulu suka gitu. Jadi hobi saya, kalau musik kan pekerjaan saya dulu ya, kalau hobi saya memang masak gitu. Jadi benar-benar berangkat dari kesukaan, hobi, sama dengan dulu ketika saya di musik, berangkat dari kesukaan, hobi. Nah, saya merasakan hal yang sama, jadi tidak beda. Dan menggunakan berkesenian itu artinya semua menggunakan rasa, taste-nya itu ya benar-benar ya berkesenian gitu di situ. Jadi memang betul, saya setuju bahwa musik dan masak itu sama. Oke, seperti itu Pandu. Semoga puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Oke, next. Sangat banyak sekali ini pertanyaan ini. Rifki Khairul ini request sebetulnya. Mas Rifki bilang, bikin konten video bang tentang perjalanan Bang Andre dari zaman bermusik sampai hijrah ke dunia kuliner. Ya, terima kasih Rifki sudah memberikan ide ya, atau gagasan untuk membuat video tentang perjalanan. Menarik sih. Insya Allah kita sedang wacanakan. Terima kasih. Terus juga ada Rio Gitar Studio tentang kiat ninggalin musik. Kiat.
Ya, jawabnya mungkin karena panjang ya, mungkin kita akan sambung di episode berikutnya. Juga ada yang nanya, ini menarik ya. Ini Pak Dian. Jadi di dalam komennya Rio Gitar Studio itu Pak Dian Astawidi itu berkomentar di dalamnya, memberikan saran juga. Assalamualaikum Mas Andri, salam kenal dari Cilegon. Bagaimana kalau selain video dibuat juga siaran live interaktif biar bisa langsung komunikasi dengan para audiens? Matur suwun. Ya, sama-sama Pak Dian. Ya, masukan yang baik. Saya pikirkan mungkin kalau saya bisa membuat beberapa episode, kemudian kita bikin live interaktif dengan antusias teman-teman baik. Kemudian saya juga bisa menyiapkan giveaway yang baik. Semoga kedepannya bisa seperti itu. Sepertinya kita sudahi dulu untuk episode tanya jawab kali ini. Coba kita sambung di episode berikutnya. Semoga semuanya sehat. Jangan lupa jaga kesehatan karena kondisi sangat-sangat semakin tidak jelas. Jangan lupa mengkonsumsi hal-hal yang sehat. Olahraga tentunya, kemudian minum hal-hal yang atau makan hal-hal yang baik ya. Terima kasih untuk sudah nonton video ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Konsumsi minuman juga penting, contohnya seperti ini. Ini adalah susu almond. Susu almond sangat bermanfaat dalam kondisi seperti ini ya. Kondisi pandemi yang seperti ini, coba kita manfaatkan hal-hal yang alami seperti ini. Terima kasih. Saya Andri Muhammad. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap sehat. Makan dari hal-hal yang baik, yang halal. Karena yang halal itu sangat banyak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.